Saya langsung saja, nah, biar cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Pada siang hari ini saya akan membawakan salah satu materi yang diamanahkan untuk saya di blog Indra Khusus, yaitu mengenai anatomi, fisiologi, dan efloresensi kulit. Ya, oke. Nah, jadi pada perkuliahan saya cukup menyampaikan bahwa kalian perlu mengetahui di blok indera khusus ini bagaimana anatomi lapisan kulit, ya, fisiologinya bagaimana, efloresensi kulit, ya, kemudian mengaplikasikan efloresensi pada pemeriksaan fisik kulit. Jadi kalau khusus di bagian kulit, pemeriksaan fisiknya itu melalui inspeksi, ya, melihat dan bisa juga dengan palpasi. Nah, tetapi lebih dominan melihat, sehingga yang perlu kalian nilai adalah efloresensinya, ya. Nah, jadi kulit merupakan organ yang istimewa pada manusia, ya. Berbeda dengan organ lain, kulit itu terletak pada sisi terluar manusia, ya, sehingga memudahkan pengamatan baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi sakit, ya. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh manusia, beratnya sekitar 5 kg, luasnya 2 meter bujur sangkar pada seseorang dengan berat badan 70 kilo. Jadi standarnya 70 kilo, kurang lebih seperti ini. Kalau di atas 70 kilo berarti otomatis berat dan luasnya juga bertambah, ya. Nah, dari kulit muncul berbagai aksesoris, ya, yang terindra pada manusia, yaitu rambut, ya, ada kasar dan halus, kuku, kelenjar, ya. Kemudian kelenjar itu dia memiliki sekret terurai oleh mikroorganisme dan keluarlah biasanya bau, ya. Nah, kelainan kulit juga dapat merupakan manifestasi penyakit autoimun, ya, seperti DM atau kencing manis, ya, hipotiroid, kanker darah, kolesterol, dan lain-lainnya. Nah, kita lihat dulu pembagian warna kulit berdasarkan Fitzpatrick, ya. Jadi, kalau berdasarkan Fitzpatrick itu terbagi menjadi 6 tipe, ya. Ada yang warna putih itu biasanya lebih sering kita dapatkan pada orang albino, ya, untuk grup etnisnya, ya, jadi dia kulitnya putih sekali, ya, sehingga dia mudah terbakar apabila dia kontak dengan sinar matahari, ya, mudah sekali. Kemudian ada yang tipe 2 itu biasa pada orang-orang Eropa, ya. Kemudian tipe 3 pada orang Mediterranean, ya. Kemudian kita masuk di tipe 4. Jadi kita di Indonesia masuk kategori di tipe 4 atau di tipe 5, ya, 4-5. Itu masuk Asia, ya, sehingga sebenarnya karena jenis kulit kita sawo matang, ya, jadi dia sulit atau dia tidak mudah terbakar sinar matahari, ya. Karena kita ketahui di dalam lapisan kulit itu namanya pigmen melanin, ya, kita punya tingkat melanin lebih tinggi dibanding orang-orang Eropa atau Mediterranean, sehingga pigmen itulah yang salah satu filter agar kita tidak terlalu gampang terbakar oleh cahaya sinar matahari, ya. Yang paling aman ini tipe 6 sebenarnya, orang Afrika. Jadi kulitnya hitam sekali, tetapi dia untuk jenis-jenis penyakit kulit dia paling jarang. Kalau orang tipe kulit dengan tipe 6 atau tipe orang Afrika, ya, aborigin, ya, itu dia jarang terlalu bermasalah kulitnya. Beda kalau yang tipe 1 sampai 3 itu dia rentan sekali untuk terjadi karsinoma kulit, ya, karena paparan sinar matahari yang sering. Nah, kita ke anatomi dulu. Jadi kalian mungkin sudah pernah lihat struktur anatomi dari kulit, ya. Di sini yang penting secara umum kalian harus tahu mana lapisan epidermis, ya, lihat kursor saya, mana lapisan dermis dan hipodermis. Untuk
lapisan dermis terbagi menjadi ada yang papilar dan retikular, ya. Nah, untuk epidermis di sini terbagi lagi, ya, menjadi beberapa stratum. Jadi ada stratum paling bawah adalah stratum basale, kemudian di atasnya adalah stratum spinosum, ya, ada stratum granulosum, lucidium, dan corneum. Ini wajib kalian ketahui, ya, karena dalam lapisan-lapisan inilah terdapat keratinosit, ya, sel Langerhans, nervus sensoris, ya, kemudian basa lamina. Nah, perlu mengetahui juga pars papillare dan reticulare pada lapisan dermis, ya, karena disinilah proses imunogenesis, ya. Jadi di sini kalau ada pasien-pasien kasus dengan alergi, terkadang atau dengan karsinoma kulit itu lebih melibatkan area dermis, ya. Di mana di sini yang sudah bermain adalah antibodi-antibodi, ya. Jadi ada fibroblast, ada limfosit, ya, antigen presenting cell, ya. Ini sudah main ke imunologi untuk kulit, ya. Nah, berbeda lagi dengan area hipodermis. Kalau area hipodermis itu sudah mengenai area persarafan, ya, arteri, pembuluh darah, dan vena. Oke, lebih jelasnya bisa dilihat untuk lapisan epidermis. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi pertumbuhan sel, perkembangan sel itu selalu dari bawah ke atas. Jadi dari bawah itu mulai dia di lapisan stratum basale, ya. Kemudian lapisan kulit akan setiap harinya atau dia per 28 hari akan selalu beregenerasi. Ya, jadi kulit kita ini selalu berganti. Kita punya lapisan kulit. Pada usia-usia yang masih reproduktif, ya, itu kita punya lapisan kulit per 28 hari akan selalu berganti. Jadi lapisan kulit mati yang paling atas ini akan selalu terlepas. Walaupun sebenarnya kalian tidak terlalu melihat dengan jelas, ya, tetapi biasanya kalau kalian menggaruk atau apa, kalian bisa lihat sendiri sisik halus, ya, bisa lihat warna putih bekas garukannya itu adalah lapisan stratum corneum, ya. Jadi dia punya lipid interseluler, area situ dia terlepas. Nah, cukup kalian tahu dan wajib tahu lapisan epidermis di sini mulai dari stratum basale. Ya, di stratum basale sudah harus tahu bahwa yang ada di basale itu ada nukleus, ada desmosom, ya, ada hemidesmosom. Desmosom inilah yang memberi perlekatan, ya. Jadi desmosom ini perlekatan antara sel-sel sehingga kulitmu tetap moist, ya, tetap lembab. Kapan dikatakan kering kulitnya atau dikatakan ada masalah seperti pada psoriasis vulgaris, dia punya desmosom rusak, ya, sampai tidak ada, sehingga antara sel di sini terpisah-pisah. Yang jadinya apa? Jadinya dia ada sisik tebal, ya, ada plak, ya. Kalau nanti kita bicara efloresensi, dia ada plak, ada squama tebal di situ karena dia punya ikatan desmosom tidak ada. Itu mulai dari stratum basale, ya. Kemudian kita pindah ke stratum spinosum. Di spinosum itu ada keratin, ya, keratin fiber. Kemudian ada lipid filler lamellar body. Inilah yang memproduksi lemak, ya, sel-sel lemak di dalam kulit sehingga kulitmu biasa kelihatan tetap kenyal, ya. Kemudian tetap lembab, ya. Nah, kemudian kita pindah ke stratum granulosum. Di stratum granulosum itu ada keratohyalin, ya, ada protein envelope, ya. Jadi di sini sudah mulai terjadi pembentukan protein, ya. Kemudian ada stratum lucidium, ya. Di sini ada berupa keratin sudah ada, ya. Lalu terakhir adalah stratum corneum berupa lapisan kulit sel mati. Jadi inilah sel-sel yang lepas karena dia sudah bukan lagi merupakan sel yang hidup, ya, sudah tidak ada nukleusnya. Oke. Nah, jadi untuk lapisan epidermis, ya,
Kalian bisa lihat sendiri, yang penting di situ adalah pada lapisan epidermis merupakan lapisan kulit yang dinamis, ya. Kemudian dia beregenerasi, dia memiliki respon terhadap rangsangan dari luar, ya, maupun dari dalam tubuh, ya. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan, untuk stratum spinosum di sini yang penting kita melihat adalah keratinositnya, sel Langerhans-nya, ya, ada melanosit, ada sel marker Merkel. Ini yang memiliki fungsi yang sangat penting pada kulit kalian. Jadi keratinosit ini merupakan komponen utama, terdapat pada semua lapisan kulit. Terus ada sel Langerhans, ya. Sel Langerhans ini dia berfungsi sebagai imunitas atau tadi daya tahan tubuh, ya. Melanosit pembentukan produksi melanin, ya, membentuk warna tubuh, ya. Kemudian ada sel Merkel. Merkel ini fungsinya sebagai mekanoreseptor. Jadi dia sangat kita bisa gampang sangat sensitif, ya, atau kita gampang merespon terhadap rangsangan karena kita memiliki sel Merkel, ya. Jadi tebalnya itu kurang lebih 0,4 sampai 1,5 mm. Kemudian tadi sudah saya sampaikan keratinosit, ya. Kemudian korneosit, dia merupakan keratinosit yang telah mati, ya. Jadi di sini adalah korneosit, ya, bukan lagi keratinosit. Kemudian sel Langerhans, melanosit, sel Merkel dan limfosit itu berada di antara keratinosit. Jadi di antara keratinosit inilah ada sel Langerhans, ya, sel Merkel, kemudian ada protein juga, jangan lupa. Nah, kita ke stratum basalis dulu. Jadi stratum basalis itu, keratinosit stratum basalis itu biasanya berbentuk toraks, ya, berjajar di atas lapisan basal membran zone, kemudian protein strukturalnya membeku, yang membeku membran sitoplasma keratinosit itu disebut hemidesmosom, ya. Pada hemidesmosom itu ada BPAG, ya, dan integrin itu yang penting pada patomekanisme dari psoriasis vulgaris ataupun penyakit-penyakit autoimun seperti penyakit-penyakit vesikobulos pada kulit, ya. Kemudian subpopulasi keratinosit basal dan basal membran zone itu seperti sel punca, stem cell, kemudian ada transient amplifying cell, sel pasca mitosis, kemudian sitoplasma keratinosit banyak mengandung melanin, ya, di mana pigmen warnanya tersimpan dalam melanosom, memberikan warna secara keseluruhan pada kulit dan menyerap sinar UV yang berbahaya bagi DNA. Kalau stratum spinosum, keratinositnya itu memiliki bentuk poligonal, ya, berukuran lebih besar daripada keratinosit basale, ya. Strukturnya mirip taji, ya, pada permukaan keratinosit yang sebenarnya merupakan penyambung antara keratinosit yang disebut sebagai desmosom. Desmosom itu terdiri dari berbagai protein struktural, misalnya desmoglen dan desmokolin. Desmoglen dan desmokolin ini memberikan kekuatan pada epidermis dari trauma fisis. Kalau keratinosit stratum spinosum mulai membentuk struktur khusus yang disebut lamellar granules, ya. Nah, lamellar granules ini yang terdiri dari protein dan lipid. Itu merupakan sawar lipid, ya. Sementara sel Langerhans dan sel dendritik merupakan sel penyaji pada antigen. Inilah yang berfungsi sebagai pertahanan imunologi. Nah, di sini kalian sudah lihat sendiri, ya. Ada inilah desmosom, ya. Nah, biasanya kalau pada pasien-pasien dengan penyakit vesikobulos atau dengan penyakit imunologis lainnya, autoimun, yang terganggu adalah lebih ke desmosom dan hemidesmosom. Jadi ini merupakan segala bentuk sel-sel, ya, sel-sel yang terdapat pada basal membran zone, di mana itulah yang penting pada proses gangguan apabila terjadi gangguan autoimun, ya. Nah, kalau stratum granulosum itu keratinosit stratum granulosumnya mengandung keratohyalin granules, ya, yang terdiri dari profilagrin dan lorikrin.
Keduanya ini dia merupakan bagian dari cornified cell envelope, ya. Jadi dia merupakan bagian dari sawar kulit pada stratum corneum. Keratinosit di stratum granulosum memulai program kematiannya sendiri atau dia mengalami apoptosis, ya, sehingga dia akan kehilangan inti dan juga organel sel penunjang hidupnya. Itu pada stratum granulosum, ya. Jadi biasanya dia untuk mencapai ke stratum corneum itu kira-kira sekitar 14 hari, ya. Oke. Nah, kalau stratum corneum tadi dia merupakan cornified cell envelope yang mulai dibentuk pada stratum corneum yang akan mengalami penataan bersama dengan lipid yang dihasilkan oleh lameral granul. Ya, susunannya sering dikiaskan dia sebagai brick and mortar. Jadi gambarannya itu seperti tumpukan batu bata, ya. Kemudian cornified cell envelope ini dia akan menjadi batu bata yang diliputi oleh lipid sebagai semen di sekitarnya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, kita pindah ke lapisan dermis. Kalau lapisan dermis ini merupakan jaringan di bawah lapisan epidermis, ya, yang juga memberikan ketahanan pada kulit. Jadi bukan hanya sebagai ketahanan, dia juga sebagai termoregulasi, ya, perlindungan imunologik dan ekskresi. Nah, struktur fibrosa dan filamentosa, ya, atau ground substance dan seluler yang terdiri atas endotel, fibroblast, sel radang, kelenjar, folikel rambut dan saraf itu terdapat semua pada lapisan dermis, ya. Nah, untuk proteoglikan dan glikosaminoglikan itu dia menyerap dan mempertahankan air dalam jumlah besar sehingga dia berperan dalam pengaturan cairan dalam kulit dan mempertahankan growth factor, ya. Nah, fibroblast, makrofag, dan sel mast rutin ditemukan pada dermis. Untuk fibroblast di sini, dia merupakan satu elemen yang mempertahankan imunologi pada kulit, ya, dan dia juga bisa berfungsi sebagai fagosit, ya, sel penyaji antigen maupun mikrobisidal dan tumorisidal. Jadi sudah masuk ke dalam tahap imunologik dan juga karsinogenik untuk kasus-kasus karsinoma kulit, ya. Untuk lapisan subkutis ini pasti terdiri dari jaringan lemak, ya, yang mampu mempertahankan suhu tubuh dan merupakan cadangan energi, juga menyediakan bantalan yang meredam trauma melalui permukaan kulit. Jadi dia sebagai pertahanan atau dia sebagai bantalan supaya apabila terjadi trauma, ya. Nah, ini perbedaan antara lapisan kulit pada neonatus dan lansia, ya. Jadi pada neonatus dan lansia itu kurang lebih dia merupakan jenis kulit yang sangat sensitif, ya. Jadi kalau pada neonatus, ya, dia masih simetrik, dia punya membran. Jadi basal membran zone-nya itu masih terlihat simetris, masih teratur semua. Keratinositnya masih lengkap, ya. Kemudian dia punya desmosom, ikatan antar desmosomnya masih bagus, ya. Kemudian dia punya fibroblast, ya, dia punya antibodi atau sel-sel penyaji autoimun di sini masih terbentuk, ya, masih selalu beregenerasi dengan baik. Nah, kalau pada lansia dia punya gambaran sel pada basal membran zone sudah tidak teratur, jadi sudah irregular bentuknya, ya. Dia bukan lagi seperti basal bentuknya. Jadi sudah ada yang kotak, ada yang memanjang, ya. Kemudian dia punya basal layernya di sini ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang tebal, ya. Sehingga ini yang bikin membuat kulitnya gampang rapuh, ya. Bisa perhatikan pada orang tua kulitnya seperti apa, sudah kering, ya, terkadang bersisik, ya. Kemudian dia sudah bersisik, kering, kemudian dia sudah kendur, ya. Nah, kendur karena di sini dia punya ikatan desmosom sudah tidak kuat, ya. Keratinositnya sudah kecil-kecil semua. Kemudian dia punya fibroblast di sini sudah berkurang, ya.
lalu dia sudah densitasnya di sini, dia punya fungsi ya, densitas, kemudian pembuluh darah sudah mengalami gangguan, sehingga berkuranglah semua proses antibodi, pembentukan lemak, protein, dan sebagainya. Sehingga kulit yang nampak adalah kering, bersisik, dan juga kendur. Ya. Nah, lapisan epidermologis ini kita lihat kalau secara histologi ya, kalian mungkin sudah pelajari. Jadi ini sel basal ya, basal ya, ini stratum spinosum ya, granulosum, ini corneum. Ini yang terlepas semua ya. Oke. Ini yang titik-titik ini korneosit, keratinosit ya, keratinosit ini. Nah, ini sel basal ya. Jadi ini merupakan sampai di sini dia lapisan epidermis, kemudian di bawah di sini adalah dermis, ya sudah dengan pembuluh darah, fibroblast ya, semua sel-sel antibodi ada di sini. Jadi secara histologinya seperti ini gambarannya untuk lapisan-lapisan kulit. Nah, untuk adnexa kulit itu tergolong seperti rambut ya, kelenjar ekrin, apokrin, sama kuku ya. Nah, kalau folikel rambut yang sering disebut sebagai unit pilosebasea karena terdiri atas bagian rambut dan kelenjar sebasea yang bermuara ke bagian folikel rambut yang disebut sebagai ismus ya. Nah, kalau rambut yang tebal dan berpigmen itu biasanya disebut sebagai rambut terminal. Biasanya terdapatnya pada rambut kepala dan juga pada jenggot karena itu yang paling tebal, paling gampang tumbuh kemudian paling tebal dia dan paling berwarna. Kalau rambut yang halus pasti panjangnya kurang dari 1 cm ya, tidak berpigmen. Biasanya disebut velus. Biasanya itu terdapat pada sebagian besar permukaan kulit kecuali pada kulit glabrosa. Jadi lebih pada seluruh bulu-bulu kecil yang ada di lenganmu ya, di badan. Nah, itu adalah velus ya, rambut atau bulu yang halus. Nah, kecuali pada kulit glabrosa. Kulit glabrosa itu seperti di telapak tangan ya, telapak kaki. Kemudian rambut tumbuh mengikuti 3 fase. Pasti ada fase anagen ya, katagen, dan juga telogen. Oke. Nah, kita pindah ke fisiologi kulit. Jadi, kulit maupun adnexa itu memiliki beberapa fungsi. Jadi dia bisa sebagai perlindungan fisik ya terhadap gaya mekanik ya, ultraviolet, dan juga bahan kimia. Kemudian ada imunologik, bisa juga sebagai proses dia dapat berfungsi berperan pada proses ekskresi ya, pengindra, kemudian pengaturan suhu tubuh. Dia juga berperan dalam pembentukan vitamin D ya, dan juga dalam hal kosmetik. Kalau fungsi utama kelenjar ekrin, dia pasti mengatur pelepasan panas ya, ekskresi air dan elektrolit ya, mempertahankan keasaman permukaan kulit sehingga mencegah kolonisasi kuman patogen. Nah, terakhir kita pindah ke efloresensi ya. Jadi di efloresensi ini saya sangat menekankan sama kalian untuk bisa menguasai semua jenis efloresensi. Karena di soal nanti yang akan muncul adalah gambar. Di gambar nanti kalian yang akan mengira atau menentukan apa jenis efloresensi berdasarkan apa yang kalian lihat. Ya, jadi untuk pemeriksaan kulit ini selalu kita meliputi inspeksi. Ya, jadi dominan inspeksi seluruh permukaan kulit ya, termasuk area yang sering diabaikan seperti apa? Kulit kepala, kelopak mata, telinga, sekitar kemaluan ya, bokong, perineum, dan ruang interdigital. Rambut, kuku, selaput lendir mata, hidung, mulut ya, dan anus ya. Kemudian kelebihannya jika kita melakukan pemeriksaan kulit adalah pertama, kita bisa identifikasi apakah lesi ini berbahaya atau tidak, ya. Apakah lesi ini termasuk dalam jenis karsinoma atau kanker kulit atau bukan? Apakah ini lesi ini termasuk dalam kasus alergi yang merupakan kasus emergensi kulit atau bukan, ya.
Kemudian dia sebagai petunjuk diagnostik tambahan, pasti sebagai diagnostik, karena kalau kalian tidak melakukan pemeriksaan fisik melalui efloresensi, kalian tidak akan bisa memberikan atau menentukan diagnostik pada pasien itu, ya. Kemudian membantu mengedukasi pasien dan juga membantu dokter dalam mengobati kulit pasien melalui pemeriksaan menyeluruh. Nah, jadi kalau pemeriksaan fisik berdasarkan Fitzpatrick ya, kalau berdasarkan Fitzpatrick secara umum dulu. Jadi kita melihat ini pasien sakit atau dia masih dalam keadaan baik-baik saja, ya. Bagaimana dia punya penampilan, bagaimana dia punya secara physically, apakah dia obes ya, apakah dia kurus atau dia dalam kategori normal. Terus kita lihat warna kulitnya. Warna kulitnya berdasarkan tadi tipe Fitzpatrick ya. Apakah dia tipe 1, 2, 3, 4 sampai 6. Lalu bisa kita lihat temperaturnya ya. Lalu kita bisa melihat surface karakteristiknya. Jadi bisa kita lihat permukaannya ya. Apakah permukaannya dia serosis? Serosis itu kering. Kalian raba kulitnya, kulitnya kering atau tidak, atau dia terlihat oily skin ya. Kita lihat dia punya turgor kulit ya, turgor dengan cara memberi cubitan minimal ya. Mau dilihat apakah kulitnya tidak kendor atau tidak ya. Kemudian mau lihat apakah dia gampang mudah berkeringat ya. Teksturnya bagaimana ya. Kemudian kita lihat foto agingnya. Apakah ada lentigo, kita lihat ada aktinik purpura ya. Kemudian kita bisa menentukan lesi primer ya. Lesi primer inilah kita bisa tentukan dari berdasarkan morfologi, yaitu dengan efloresensi ya. Jadi sebenarnya untuk menyempurnakan kalian punya pemeriksaan fisik ya adalah pertama kita harus menyediakan adanya kaca pembesar. Kaca pembesar bisa juga dengan bantuan alat yang disebut dermoskop ya. Dermoskop itu sudah menjadi kita punya alat bantuan dalam mendeteksi berbagai kelainan kulit ya. Tetapi biasanya itu hanya dimiliki oleh SPKK. Kemudian kita harus punya sumber cahaya ya, harus ada penerangan agar memudahkan kita menentukan jenis efloresensinya ya. Kemudian biasanya disertai dengan beberapa alat-alat penunjang diagnostik seperti mikroskop ya, kemudian mikroskop dengan teman-temannya ya, kaca gelas, dek gelas, kemudian larutan KOH kalau kita mau langsung mengambil kerokan kulitnya ya, kemudian disertai dengan pisau tumpul tajam ya, ada wood lamp dan juga ada handskun ya. Jadi itu semua yang biasanya kalian bisa temui kalau kalian berada di praktek-praktek dokter kulit ya rata-rata, atau nanti kalau kalian stase di polikulit rumah sakit bisa melihat sendiri di dalamnya di dalam ruang tindakannya apa saja yang tersedia. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk morfologi kulit ya, Joseph Jacob ini dan Robert Wieland dia mendefinisikan terminologi morfologi dasar dalam hal deskripsi dan perbandingan lesi mendasar, sehingga memfasilitasi karakterisasi dan pengenalan penyakit kulit. Jadi morfologi atau kita mau melihat secara pemeriksaan fisik berdasarkan efloresensi itu kalau ada namanya morfologi primer ya, ada yang sekunder. Jadi morfologi inilah yang efloresensi. Jadi pertama yang kita harus gambarkan bagaimana ukurannya, topografinya, karakter lesi ya. Jadi di sini kita mau melihat warna, bentuk, ukuran sama tekstur. Jadi kalian bisa lihat untuk morfologi primer ya. Inilah, jadi ada namanya makula ya, ada patch ya, kemudian ada papul, ada plak, ada nodul ya, ada vesicle, ada bula, pustul, erosi, dan ulkus atau ulceration. Jadi ini wajib kalian ketahui ya. Inilah jenis efloresensi
primer atau morfologi primer pada pemeriksaan kulit. Nah, kita pindah, kita lihat ya. Untuk morfologi primer bisa dilihat sendiri, ini adalah makula. Makula dan patch. Jadi tadi sudah kalian lihat, makula di sini dia berukurannya kurang dari 1 cm. Sementara patch itu ukurannya sekitar kurang lebih dengan 1 cm. Dan dia topografinya dia flat. Artinya dia itu datar. Kalau kalian raba pakai tangan, dia datar. Yang ada hanya perubahan warna saja. Jadi tidak ada peninggian kulit pada area sini, tidak ada peninggian. Dia hampir sama rata dengan kulit normal sekitar, yang ada hanya perubahan warna. Tetapi kalian hanya membandingkan, kalau ukurannya lebih dari 1 cm disebut patch, kalau ukurannya masih kurang dari 1 cm disebut makula. Ya, beda dengan plak. Plak ini juga ada perubahan warna. Dia ada perubahan warna. Tetapi perbedaannya dengan makula maupun patch, plak di sini dia ada peninggian. Jadi pada saat kalian raba atau kalian lihat dengan mata, dia sangat memang berbeda. Di sini tepinya terangkat. Ya, kalau kalian mau memastikan lagi, kalian bisa meraba. Jadi antara lesi, ini namanya lesi ya kalau kelainan. Lesi dan kulit normal itu ada perbedaan. Perbedaan karena dia tidak sama rata antara lesi dan kulit normal. Lesi ada peninggian di atas dari kulit normal sekitar. Ya, itu namanya plak. Nah, kalau tumor ya beda, tumor benjolan ya, sudah kurang lebih sudah tahu. Tumor adalah benjolan, tetapi di situ bisa kalian lihat di sini tumor di sini dia pasti diameternya lebih besar ya daripada nodul, daripada papul ya. Jadi bisa dilihat sendiri untuk tumor itu berbeda sendiri. Mungkin kalian pernah lihat tumor itu seperti apa, pasti besar ya. Nah, kalau papul ya, papul itu dia kurang dari 1 cm. Dia kecil papul itu dan berisi zat padat. Itu adalah papul. Jadi bintil, bintik kecil seperti jerawat ataupun biang keringat. Nah, itu papul. Nah, kalau nodul di atasnya lagi papul ya. Dia padat juga tetapi dia lebih dari 1 cm. Ya. Untuk vesikel dan bula berbedanya di ukuran. Dia juga merupakan benjolan hampir sama papul, kecil. Tetapi bedanya vesikel ini dia berisi cairan, ya. Bula juga berisi cairan, tetapi bula itu ukurannya lebih besar daripada vesikel, ya. Kalau pustul, namanya dia diawali dengan pus. Pus itu artinya nanah. Jadi dia bukan isinya cairan bening, tetapi dia isinya berupa nanah, ya. Kalau wil ini adalah urtika. Urtika, jadi sempat pernah lihat itu, kalian pasti pernah mengalami digigit semut ya, atau digigit nyamuk. Nah, itulah urtika atau wil. Jadi itu termasuk dalam morfologi primer ya. Jadi kita kembali bahas untuk makula. Jadi makula ini seperti ini. Ya, kalau digambar sebelah kanan, kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Ya, ini merupakan freckle, ya, kelainan pigmen pada kulit. Jadi biasa pada orang bule ini. Nah, ini antara lesi yang berwarna coklat dengan warna kulit lain yang warna putih ini rata, tidak ada peninggian. Sehingga ini disebut sebagai makula, ya. Nah, kalau ini bisa kalian namakan sebagai patch. Kenapa? Karena ukurannya lebih dari 1 cm. Jadi hampir sama. Di saat kalian meraba ini tidak ada perubahan ketinggian. Dia rata sama rata dengan warna kulit sekitar. Jadi, nah, kalian harus lihat ya,
makula maupun patch itu hanya perubahan warna saja. Yang berbeda hanya ukurannya, ya. Dan tidak ada peninggian, ya. Oke. Kita pindah ke papul dan nodus. Ini adalah papul. Jadi papul itu penonjolan di atas permukaan kulit, dia sirkumskrip. Jadi bisa pernah lihat jerawat ya. Jerawatmu kok bisa lihat sendiri di cermin ataupun yang keringat ya. Diameternya biasa kurang dari 0,5 cm ya. Kemudian dia berisi zat padat ya. Oke. Kemudian kalau nodus, nodus juga dia sirkumskrip ya, berisi zat padat. Kemudian dia diameternya yang berbeda dengan papul. Dia sama-sama padat, sama-sama lingkaran, penonjolan, tetapi yang membedakan ukurannya. Kalau nodus dia ukurannya lebih dari 1 cm. Jadi seperti teh lalat. Ya, teh lalat, kalau kalian pernah lihat ada teh lalat atau kalian bisa lihat sendiri kalau yang punya teh lalat bisa lihat sendiri. Kalau dia di bawah 1 cm namanya nodulus. Kalau di atas 1 cm namanya nodus atau nodul, ya. Oke, nah. Nah, kita pindah ke plak. Tadi kita bisa bedakan sama makula maupun patch. Plak ini dia juga perubahan warna. Bedanya, ini bisa lihat, dia ada peninggian. Jadi saat kalian raba, permukaannya itu, dia tetap datar, tetapi dia kemudian kita pindah ke vesicle, ya. Tadi vesicle berisi cairan, ya, cairan jernih atau serum. Jadi vesicle ini kalau ada yang pernah cacar, ya, ada yang pernah kena herpes, cacar, bisa lihat, oh ini namanya vesicle. Jadi ini bintil-bintil berair seperti tetesan hujan, tapi dia kecil, itulah vesicle. Sama dia dengan papul, ukurannya kurang dari setengah sentimeter. Bedanya papul padat, circumscript, vesicle cair, ya berisi serum. Kalau dia berisi darah, ya namanya vesicle hemoragik. Kalau isinya darah di dalamnya. Nah, kita pindah ke bula. Bula juga vesicle, tapi vesicle yang ukurannya lebih besar, ya. Kalau dia isinya darah, itu namanya bula hemoragik, ya. Kalau isinya nanah, ya bula purulen. Oke? Kalau dia bula hipopion, dia kendur, ya. Nah, itu adalah bula. Jadi vesicle yang ukurannya lebih besar. Nah, ini adalah pustul. Nah, ini pustul, termasuk jerawat ya. Jadi, kalau pustul itu vesikelnya kecil yang berisi nanah, ya. Kemudian kita pindah ke erosi. Ada namanya erosi, ada namanya ulkus. Nah, kalau erosi, dia itu kehilangan jaringan yang tidak melampaui stratum basale. Jadi yang hilangnya itu biasanya mulai dari stratum corneum, ya, spinosum, ya itu granulosum hilang, lepas karena biasanya garukan, ya, atau ada awalnya ada lepuhan, ya, ada bula, kemudian pecah, meninggalkan erosi. Jadi ini ya erosi kulit yang mengelupas. Ini adalah erosi. Jadi ini bukan makula ya, ini erosi. Jadi kalian pernah jatuh, pernah lecet, atau pernah menggaruk kulit yang terlalu berlebihan sehingga dia lebih merah dibanding sekitarnya dan hingga kulit mengelupas, ya itulah erosi. Kalau ulkus, dia hilangnya itu sampai ke lapisan dermis, ya,
basal kena, biasanya dia sampai ke dermis pars papillare terkadang. Nah, ulkus itu dia lebih dalam daripada ekskoriasi. Jadi dalam sekali sampai kelihatan daging-dagingnya. Ya, biasanya kalian bisa dapatkan pada ulkus DM, ya, kaki-kaki diabetik, ya, orang DM yang punya kaki diabetik yang sudah ada gangrennya, ada ulkusnya, nah itu. Terus bisa juga kalian bisa dapatkan pada kasus apa, kasus seperti kebakaran, trauma trauma dari trauma api, ya, kasus kebakaran biasanya begitu. Kemudian apalagi ya, kurang lebihnya bisa lihat sendirilah di gambaran ulkus seperti apa. Nah, ada juga yang namanya squama. Inilah yang tadi yang saya sebut sisik. Sisik inilah namanya squama, Dek. Jadi ini yang putih-putih. Kalau bisa kalian lihat sendiri di kulitnya kalian, boleh digaruk sendiri itu kulitnya, bisa lihat yang putih-putih itu adalah squama. Jadi lapisan stratum corneum yang terlepas dari kulit, ya. Ada yang squama halus, ya. Biasanya dia tampak bila dilakukan kerokan, ya, atau peragangan kulit seperti taburan tepung atau bedak. Nah, itu kalau squama halus. Coba kalian garuk sendiri kulitnya sekarang. Nah, itu ada putih-putih keluar. Nah, itu adalah squama. Kemudian ada namanya squama kasar. Kalau squama kasar kita bisa lihat langsung dengan mata biasa. Jadi contoh kayak ini. Nah, ini squama kasar nih. Lihat kursor saya kan. Ini squama kasar ini. Yang putih-putih ini yang kalian bisa lihat sendiri dengan mata tanpa harus kalian raba, tanpa harus kalian kerok, sudah kelihatan ini namanya squama kasar, ya. Oke, krusta. Nah, kalau krusta itu cairan tubuh yang mengering. Biasanya dia sudah bercampur dengan jaringan nekrotik, ya, benda asing seperti kotoran, obat dan sebagainya. Jadi kalau pernah punya bisul, ya, yang pernah bisulan, pecah bisulnya, kemudian kering, nah itulah krusta. Ya, bisa lihat sendiri nah gambarnya, jadi seperti nanah atau darah yang mengering itu adalah krusta. Oke. Nah, kita pindah ke morfologi sekunder. Jadi yang tadi primer, ini sekarang yang sekunder, ya. Jadi yang sekunder apa saja? Ada namanya likenifikasi. Ya, likenifikasi nanti kalian akan belajar mengenai neurodermatitis atau lichen simplex kronis. Ini khas sekali adanya likenifikasi, ya. Ini merupakan penebalan kulit, ya, dan disertai dengan relief kulit yang makin jelas, ya. Kemudian ada namanya sikatrix. Nah, sikatrix di sini jaringannya tidak utuh, relief kulitnya tidak normal. Jadi pernah lihat keloid, pernah lihat scar, atau pernah ada bekas kalian pernah jatuh, pernah trauma, pernah apa, kemudian meninggalkan keloid, nah itulah sikatrix namanya. Ya. Kemudian ada visura. Nah, yang pernah pecah-pecah kakinya, efloresensinya namanya visura. Ini yang pecah-pecah nih. Nih, namanya visura ya. Belahan kulit yang terjadi oleh tarikan jaringan sekitarnya, terutama terlihat pada sendi dan batas kulit dengan selaput lendir. Jadi kalau lihat atau kakinya mamanya atau orang di rumahnya, mbaknya, coba lihat kakinya. Lihat, oh ini namanya visura ya. Kalian bisa lihat sendiri karena ini nanti kalian yang tentukan loh kalau kalian menghadapi pasien-pasien kulit. Namanya ekskoriasi. Kalau yang tadi di morfologi primer ada erosi, ada ulkus dia sebagai morfologi primer. Morfologi sekunder ada namanya ekskoriasi. Jadi kalau misalkan kau menggaruk, toh ada masa di mana gatal sekali kok menggaruk itu sampai di ujung papila dermis. Jadi pars papillare sehingga yang keluar adalah darah sama serum. Cairan bening sama darah itu adalah ekskoriasi. Jadi ibaratnya garukan yang terlalu dalam, ya, terlalu dalam sampai menyebabkan adanya perdarahan. Ini adalah ekskoriasi namanya. Kemudian ada namanya kista. Nah, kista ini hampir sama dengan tumor. Tapi bedanya tumor itu isinya padat,
Ya, ukurannya juga besar. Kista itu isinya cairan atau sel maupun sisa sel, sehingga dia kalau kalian raba dia lunak. Kalau tumor itu kalian raba dia padat, ya. Ada juga namanya abses. Kalau pernah rasakan namanya bisul yang tidak tertangani dengan baik, kemudian dia bengkak sehingga dia memberikan warna yang lebam di sekitar permukaan kulit, ya. Itu sudah ada namanya kumpulan nanah di dalamnya. Itu adalah abses, Dek. Ya. Jadi awalnya yang tadinya hanya bintil seperti jerawat satu mata, kemudian dia membesar dan bengkak. Ini sakit loh, merah, meradang, panas, sudah ada, pokoknya sudah komplit inflamasinya di sini. Inilah abses, tinggal dibelah dikeluarkan nanahnya. Ya, nah jadi selain tadi morfologi, ya apakah itu primer sekunder. Jadi kalau kalian mau menentukan efloresensi, melakukan pemeriksaan fisis, selalu diawali dengan primer dulu. Tentukan dulu morfologi primernya. Setelah ditentukan morfologi primer, baru ditentukan morfologi sekunder jika ada. Ya. Selain itu kalian bisa juga menentukan ukuran kalau memang dibutuhkan dan memang dia khas bentuknya. Jadi kalau miliar dia seperti kepala jarum pentul, ya. Lentikular dia biji jagung. Numular seperti uang logam. Plakat atau enplak dia lebih besar daripada numular. Jadi biasa kalau khas pada kasus seperti dermatitis numularis, ya bentuknya numular dia. Ya, itu berdasarkan ukuran. Ada berdasarkan susunan, kelainan atau bentuk. Kalau memang dia khas bentuknya, susunannya ya ditulis, ditentukan juga apakah dia linier seperti garis lurus ya, sirsinar, arsinar seperti bulan sabit dia punya lesi, polisiklik kah ya, sambung menyambung atau korimbiformis ya. Kemudian bentuk lesinya apakah reguler atau irregular ya. Ada juga penyebaran dan lokasi, apakah dia sirkumskrip ya, apakah difus, generalisata, regional, universalis, soliter ya, herpetiformis atau confluens ya, diskret, serpiginosa, irisformis, simetrix kah, bilateral kah atau unilateral. Jadi istilah-istilah ini akan digunakan apabila memang lesi itu membutuhkan atau memang dia menampakkan khasnya, ya. Jadi selama tidak terlalu khas ya tidak perlu kalian tentukan istilah-istilah ini apakah dia ukuran, bentuk tadi atau penyebarannya. Cukup yang paling penting menentukan morfologinya, primer maupun sekunder. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Oh enggak, kalau verukos itu termasuk permukaan. Jadi kalian menentukan permukaan kulit itu. Plak itu, Dek, yang tadi kan plak itu dia masuk morfologi, ya. Kalau verukos itu dia masuk beragam istilah sebenarnya. Hanya mau ditok permukaannya jika memang gambarannya verukos. Kalau biasa kita menentukan efloresensi ada plak, terus di atasnya dia kasar sekali. Nah, kita bisa katakan dia sebagai plak dengan permukaan yang verukos. Kalau memang dia permukaannya verukos. Atau tumor dengan permukaan yang verukos. Ya, jadi verukos itu bukan morfologi. Ya, dia bukan bagian dari morfologi, tetapi dia bagian dari istilah-istilah yang tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi itu tergantung lagi apakah dibutuhkan memang gambaran lesinya seperti itu atau tidak. Ya, bedakan juga tadi plak ya. Ada plak tadi yang dia dalam bentuk memang morfologi, ada dalam bentuk ukuran. Nah, ukuran itu tadi namanya plakat. Jangan samakan nah plakat sama plak pada morfologi itu beda. Plakat itu ukuran, ukurannya lebih besar.
Jadi terkadang ada lesi seperti makula, kita biasa bilang makula berbentuk plakat, terkadang begitu. Ya, jadi jangan kalian samakan bahwa plak di form morfologi itu sama dengan plak di bentuk atau ukurannya. Ya, oke, ada lagi? Jelas nih, Dek? Semua? Jelas ya. Jadi nanti pada soal yang saya berikan adalah dia tetap ada skenario, ada kasus. Kembali lagi kan kalian sudah akan masuk nanti di kulit ya. Jadi nanti pahami betul materi-materi kulit yang disampaikan sama dokter Amal atau dokter Ira ya. Nah, nanti yang saya akan masukkan dalam soal itu adalah gambar. Jadi ada skenario, kemudian ada gambar, kemudian kalian tentukan efloresensinya apa. Nah, oke? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri dulu kuliah pada hari ini, Dek ya. Semoga insya Allah kalian mengerti, karena saya belum membawakan farmakologinya. Saya bawakan tentang efloresensi, semoga kalian mengerti hari ini ya, karena tidak terlalu sulit menurut saya. Ya, kalau ada yang kalian mau tanyakan, boleh via Telegram, via WA ke saya. Ya, oke. Saya akhiri dulu deh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terima kasih dok. Oke.